Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Salatan wa salaman daimaini ala al-Mustafa Sayyidina Muhammad ibn Abdullah alladhi jaa bi nuril huda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin fil laili idha yaghsha, wa salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin fil nahari idha tajalla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Fa ya ayyuhal hadirun wal mustami'un, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi. Faqad faza al muttaqun, faqad faza man ittaqa. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. ولا تموتن إلا وأنتم دعاة ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أما بعد. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan kita nikmat, rahmat dan hidayatnya, sehingga pada hari ini, hari yang mubarak, hari yang penuh berkah, di bulan yang melimpah ruah berkah dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih diperkenankan untuk melangkahkan kaki menuju masjid yang mubarak, Masjid An-Nahdah, untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu terus menerus melimpahkan nikmat, rahmat dan hidayatnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wujudnya kita di dunia, adanya kita, adanya alam semesta, semua ada maksud dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita sebagai manusia, Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia laki dan perempuan dari seluruh penjuru dunia, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba Allah sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, Nabi besar Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut hendaknya, seyogyanya dan harusnya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba menjalankan perintah Allah, harus dimulai dengan niat yang betul, niat yang lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ibadah yang dilaksanakan tidak diterima oleh Allah atau salah kaprah karena niat awal bermulanya sudah salah. Rasulullah Muhammad SAW beliau bersabda fima ma'na dalam sebuah hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu dalam buku kecil namanya Arba'in An-Nawawi. Di susunan yang paling awal, Imam Nawawi menuliskan hadis Rasulullah Muhammad SAW dari Amirul Mukminin, Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih.
atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya segala perbuatan, segala amal ibadah itu ditentukan dari niat seorang hamba tersebut. Misalkan ada orang datang ke masjid, ujuk-ujuk masuk sholat, Allahu Akbar, ruku, sujud, kemudian salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ditanya, Pak tadi sholat apa? Nggak tahu saya ngikut saja, ruku, sujud, selesai, salam, sudah. Tidak ada niat, bahkan tidak tahu niat. Maka apa yang diusahakan, apa yang diikhtiarkan, berdiri, ruku, sujud, ini belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan boleh dikatakan tidak diterima oleh Allah, karena tidak dimulai dengan niat yang lurus, niat yang benar. Maka diperlukan niat yang lurus, niat yang benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ditanya niat itu bagaimana? Niat itu caranya bagaimana? Nah di sini, niat itu posisinya ada di hati, yang paling utama di hati. Kemudian dilafalkan talafut. Syafi'i radhiyallahu anhu mensunahkan untuk talafut niat. Ya. Nah posisi niat itu yang paling utama, ya permulaannya ada di hati. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa niat yang benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka yang paling inti dan paling utama adalah kita bersihkan hati kita. Melafalkan niat, ya ini disunnahkan dan dikuatkan, ya supaya apa? Ketika hati masih belum begitu full, ya dengan adanya talafuz niat akhirnya menjadi full di situ. Makanya diusahakan jangan sampai kita hanya melafalkan saja tanpa hatinya itu tidak hadir. Ya. Jadi hatinya harus hadir, ya kan? Kemudian dilafalkan dengan lisannya. Kemudian yang kedua, ketika kita sholat misalkan, kita membaca ayat Al-Quran, mulai dari Al-Fatihah. Ya kan? Kita pertama tidak menjadi batal sholat ketika kita belum tahu makna daripada apa yang dilafalkan. Tapi sebaiknya sebagai seorang muslim, kita harus belajar, berikhtiar, berusaha untuk memaknai atau faham makna dari apa yang kita lafalkan. Mulai dari pertama, Allahu Akbar. Ya kan? Allahu Akbar, hatinya niat, lisannya mengucapkan, tangannya gerak. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Di hatinya pun memaknai Allah Maha Besar. Kemudian mulai iftitah, kemudian Al-Fatihah dimaknai. Ya, sekarang kan sudah banyak itu kita ngaji-ngaji seperti ngaji online di PBNU Pak ya, Pak Kiai. Ya, jadi kita kalau misalkan kita tidak punya waktu untuk belajar sorogan atau talaki atau bagaimanapun ya, kita sekarang sudah banyak media online, kita belajar atau beli kitab-kitab sambil ngaji ke para masyayikh atau para kiai, para ustadz, insya Allah ya. Selagi masih ada waktu, selagi masih ada nyawa dalam diri kita, maka disitulah masih punya kewajiban untuk belajar. Karena thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, mencari ilmu itu dari buayan waktu kita kecil sampai nanti ketika ke liang lahat. Jadi tidak ada istilah, oh saya sudah sepuh, udah saya nggak ngaji lah, saya sudah sepuh ini sebagai tidak. Jadi sampai ajal menjemput kita, disitulah akhir daripada kita mencari ilmu atau thalabul ilmi. Kita jaga hati kita supaya terus ya, mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya bagaimana? Dengan kita menghindari maksiat-maksiat, larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ah Ustadz, ini mah kecil, maksiat kecil ini nggak apa-apa lah. Oh jangan remehkan maksiat kecil. Las saghair ma'al istimrar walal kabair ma'al istighfar. Dosa kecil itu tidak menjadi kecil ketika dilaksanakan terus-menerus. Makanya jangan sampai kita menyepelekan dosa kecil. Karena kalau kecil terus-menerus, dia ibarat titik hitam ya di kertas putih. Dia akan menjadi hitam besar dan menutupi hati kita sehingga hati kita tidak bisa fokus kepada Allah. Kita niat pun jangankan niat, ya kan? Kita mau tenang saja tidak bisa. Nah, di sini. Makanya yang paling inti adalah kita jalankan perintah Allah, jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya hati kita benar-benar bersih, bisa niat lurus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hadirin rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita bisa menata hati kita, kita luruskan niat, maka niatkanlah semua amal kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sholat, tidak hanya baca Quran, tapi kita kerja pun dari rumah, keluar dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, niatkan lillahi ta'ala. Maka setiap langkah, setiap menit, setiap waktu yang kita jalankan dalam bekerja, insya Allah menjadi ibadah. Nah, di sini berlaku juga untuk hal-hal lain, ya, yang sifatnya positif, yang sifatnya baik. Makanya, mari kita bersama-sama di bulan yang penuh berkah ini, di bulan Ramadan yang penuh maghfirah, penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga ada itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Manfaatkan, ya. Kita tata hati kita ikhtiar untuk menghindari maksiat, menghindari larangan-larangan Allah, kita maksimalkan untuk menjalankan perintah Allah. Ya, insya Allah, Allah akan meridhoi kita, Allah akan membersihkan hati kita, Allah akan memudahkan kita niat, ya, untuk ibadah, niat untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya singkat dari saya, semoga ada manfaatnya, dan saya mengajak diri saya pribadi pada khususnya dan hadirin semua pada umumnya. Insya Allah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk masuk sampai akhir Ramadan. Amin. Yang aminnya paling kenceng nanti insya Allah paling afdol. Amin. Insya Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita, menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang muttaqin, yang bertakwa, yang faizin, yang beruntung fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadana wa iyyakum ajma'in. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.